tiap peralatan dan perlengkapan yang kami pergunakan agar dapat bisa beroperasi dengan baik. Roh Kudus-Mu tercurah ya Bapa, dan kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gras ya. Shalom, selamat malam kawan-kawan. Ini sudah seri duet Apologetika Jimmy Jeffrey dengan saya yang ke-13. Malam hari ini kita mulai masuk kajian Injil Barnabas karena polemikus Muslim Menahem Ali sudah masuk kategori PhD di dalam dunia polemikus. Kita mulai mereaksi gara-gara dia mengangkat bukunya Benjamin Geldani yang penuh dengan kepalsuan. Dia memanfaatkan bukunya Benjamin Geldani yang penuh kebohongan untuk menyerang kekristenan, mendakwakan Islam. Setelah kita bantah Benjamin Geldani sebagai dokumen palsu, yang nulis itu palsu, dia mengangkat kitab Asatir, dongeng omong kosong orang Samaria untuk mengokohkan dakwah mereka bahwa tentang keberadaan Mekah. Selalu menggunakan dokumen-dokumen palsu. Yang terakhir ini yang ketiga kali Menahem Ali demi dakwah Islam, kepentingan dia dalam berdakwah, menggunakan dokumen kuno, dokumen palsu yang sangat-sangat menggelikan di dalam dunia akademis yang bernama Injil Barnabas plus dengan propaganda omong kosong mengenai dekretnya surat Paus Gelasius. Saya akan mengawali kajian sebelum nanti Pak Jimmy Jeffrey yang menuntaskan lebih spesifik tentang Injil Barnabas. Saya akan ngomong sebagai pengantarnya. Pertama yang saya ingin jelaskan, semua orang harus tahu bahwa Injil bukan bahasa Arab. Itu bahasa asing non-Arab yang diarabkan. Itu bukan bahasa Arab. Ingat baik-baik, Injil bukan asli bahasa Arab. Itu adalah bahasa Yunani yang diarabkan. Itu bahasa Yunani Evangelion. Dari bahasa Yunani Evangelion itu pun tidak direct langsung masuk ke dalam bahasa Arab. Dia masuk lewat bahasa Aramaik dulu. Bahasa Yunani Evangelion masuk ke dalam bahasa Aramaik Ingilion. Dari bahasa Aramaik Ingilion baru masuk ke dalam bahasa Arab menjadi Injil atau Injil. Injil di dialek bahasa Arab Mesir. Selain Mesir, Arab Semenanjung menggunakan kata Injil. Jadi kata asing Evangelion baru terserap ke dalam kosakata bahasa Arab. Itu sekitar abad 4, abad ke-5. Itu bahasa dari luar. Jadi dia masuknya tidak langsung ke bahasa Arab, tapi dari bahasa Yunani, menggok dulu ke Aramaik, Evangelion menjadi Ingilion dalam bahasa Aramaik, baru akhirnya menjadi bahasa Arab Injil atau Injil. Dia nggak langsung direct Yunani Arab, tapi menggok dulu lewat Aramaik, dari Aramaik baru dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Jadi ini adalah serapan bahasa asing, bahasa non-Arab yang diarabkan. Oleh karena itu, saya harus tahu asal-usul katanya ini seperti apa. Evangelion adalah kabar baik. Yesus mengabarkan kabar baik Allah bahwa Allah bersedia menyelamatkan ciptaannya yang berdosa. Dan untuk itu dia datang. Ini arti Evangelion yang asli. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil itu kitab turun dari langit, bukan. Injil bukan bahasa Arab, itu bukan kitab yang turun dari langit. Ajaran Injil itu kitab turun dari langit. Ini khayalan atau asumsi teologisnya Muslim. Menurut bahasa sejarahnya dan asal-usul katanya tidak seperti itu. Ini bahasa yang baru masuk. Bahasa asing yang diarabkan di abad ke-4, abad ke-5. Sebelum abad 4, abad ke-5, orang Arab tidak kenal yang namanya Injil. Sesuatu yang asli.
Jadi kalau mengatakan Injil yang asli itu turun dari langit, tunjukkan mana wujudnya. Jangan hanya sekedar klaim atau katanya, zaman dulu katanya, kayak gitu ya, bukan sesuatu yang bisa terbukti. Tunjukkan mana wujudnya Injil yang turun dari langit. Jadi mengenai adanya kitab yang turun dari langit, salah satunya Injil, itu mitos atau asumsi teologis agama Islam, kelompok orang-orang Muslim. Kalau kita lihat akar sejarah kata ini tidak ada hubungannya dan tidak berhubungan dengan kitab yang turun dari langit. Jadi ada kecenderungan segala agama yang non-Islam harus dimaknai, dipaksa dengan pola pikir seperti Islam. Jika Muhammad menerima Al-Quran dari Jibril, dari Allah langsung, mereka menggambarkan semua agama lain, Yahudi dengan Tauratnya dan Zabur atau Kristen dengan Injil, proses turunnya kitab-kitab itu harus disamakan dengan pemahaman Islam. Nah, sekarang mengenai Injil Barnabas. Kalau kita konsisten bahwa Injil itu kitab yang turun dari langit, pertanyaannya, Barnabas dapat Injil dari langit kapan? Injil Barnabas turun dari langit kan ya enggak kan? Kedua, hal yang menjadi masalah, Barnabas itu bukan 12 rasul. Jadi kalau dia dianggap sebagai salah satu rasul Yesus, tunggu dulu. Anda cari sampai kepalamu botak, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang mengadili semua manusia, tidak akan pernah ketemu kata Barnabas yang ada di dalam kelompok 12 rasul. Barnabas itu kelompok 70 murid yang diutus Yesus berdua-berdua. Dan memang Barnabas dan semua 70 murid-murid Yesus yang diutus menginjil berdua-dua itu di Lukas pasal 10 itu sangat dihormati gereja-gereja kuno. Ini betul. Nah, yang ingin saya sampaikan di pengantar ini, kalau kita membaca buku catatan bapak-bapak gereja, dokumen-dokumen gereja kuno, Petrus, Barnabas, Markus itu satu famili, keluarga dekat. Jadi Rasul Petrus, Barnabas, dan Markus itu famili dekat. Itu sebabnya pada waktu ada pertentangan antara Paulus dengan Markus, Paulus tidak mau mengajak Markus ikut dalam pelayanan. Barnabas membela Markus sehingga Barnabas yang menjadi berkonflik dengan Paulus di Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena Markus ini keponakannya Barnabas. Kalau kita baca tulisannya bapak-bapak gereja itu sejarahnya begini ya. Saya ngomong genealogi hubungan antara para rasul, Barnabas, dan Markus menurut catatan bapak-bapak gereja. Nama ayah Markus itu Aristobulus. Aristobulus punya adik perempuan, namanya Strapola. Nah, Strapola, adik perempuannya Aristobulus, ayahnya Markus, itulah istri Petrus. Jadi kalau kita lihat ibu mertua Petrus, kita hanya tahu Petrus punya istri karena ada kata ibu mertua. Tapi kita nggak pernah tahu siapa nama istrinya Petrus. Karena apa? Karena memang nggak tertulis di dalam Alkitab. Tapi nama istrinya Petrus tertulis di dalam catatan bapak-bapak gereja yang hidup dekat dengan para rasul. Nama istri Petrus, Strapola, adiknya Aristobulus, bapaknya Markus. Jadi kalau kita lihat, Markus akan menyebut Petrus itu kucang atau kuku cangfu dalam bahasa Cina. Suami dari adiknya papa. Ini masih saudara, dekat. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Petrus kalau ngomong tentang Markus dipanggil anakku. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Ini bukan anak kandung, tapi keponakan dekat. Karena Petrus itu kucang, kuku cangfu. Suami dari adiknya bapaknya. Nah, Aristobulus, ayah Markus, istrinya Maria. Ibunya Markus namanya Maria. Dan rumahnya ibunya Markus itulah yang menjadi gereja pertama di dunia. Tempat di mana para rasul kepenuhan Roh Kudus ya di rumahnya ibunya Markus yang bernama Maria.
Nah, Maria ibunya Markus, saudaranya itu Barnabas. Jadi kalau pakai bahasa Cina, Petrus itu kucangnya Markus, Barnabas itu engkunya Markus. Ini kerabat semua, dekat semua ini. Ini dibahas sama kawan saya di tesisnya Hendra Sulistyo, teman saya di STAN, dan tesisnya ini bagus banget. Dia menjelaskan tentang sisi teologis Injil Markus dan sejarah Markus yang detail dengan semua catatan bapak-bapak gereja. Jadi kalau kita lihat tuh gini, bapaknya Markus Aristobulus, itu kakaknya Strapola. Strapola adiknya Aristobulus. Strabola ini istrinya Petrus, suaminya Petrus. Jadi Markus itu masih keponakannya. Jadi statusnya kalau di dalam bahasa Cina itu lebih spesifik. Suami dari adiknya papa itu ada namanya khusus. Markus itu kucang atau kukucangfu, atau dalam istilah bahasa daerah yang lain, bahasa Cina kotiu. Nah, Maria ibunya Markus punya saudara kandungnya Barnabas. Ini engku. Ini kalau kita lihat catatan bapak-bapak gereja, kita bisa tahu hubungan antara orang-orang yang tercatat di dalam perjanjian baru. Tapi ingat, di dalam catatannya Hippolytus mendata 70 nama murid-murid Yesus yang diutus berdua-dua mengabarkan Injil. Itu catatannya lengkap di Hippolytus. Ada 2 Barnabas. Yang pertama Barnabas uskupnya Milan. Ini Barnabas yang lain. Setelah Barnabas, nomor 14, Markus di Evangelis. Ini penulis Injil Markus. Dia uskupnya Alexandria. Nomor 15, Lukas di Evangelis. Ini penulis Injil Lukas. Barnabas nomor 13, Barnabas uskup Milan. Ini bukan Barnabas yang dimaksud. Bukan Barnabas engkunya Markus. Barnabas engkunya Markus di urutan nomor 24. Barnabas Bishop Heraklea. Nah, Barnabas inilah yang kawan sekerjanya Paulus, bahkan pernah berkonflik dengan Paulus gara-gara Barnabas membela Markus, keponakannya sendiri. Oke. Dan di dalam catatan bapak-bapak gereja, semua kelompok rasuli mengatakan kelompok rasuli hanya punya 4 Injil. Tetapi bidat, kata bapak-bapak gereja, punya banyak Injil. Contoh, Injil orang Ibrani, ini yang dipakai sama Ebionit. Injil Yudas, ini sudah masuk zaman bidat-bidat Gnostik, yang mengatakan Yudas lah yang diserupakan disalib menggantikan Yesus. Ada Injil Thomas abad keempat yang mengatakan Yesus buat burung hidup dari tanah liat. Ada Injil Filipus, dan Injil yang paling konyol, paling palsu, yang terakhir itu Injil Barnabas karena munculnya di abad ke-16. Ini menarik ini. Abad 15-16an lah kira-kira. Ini paling konyol. Bidat, Injilnya nggak karu-karuan banyaknya. Sesuka kelompoknya mau buat tulisan, dinamakan Injil. Nah, kemudian ada argumentasi yang usang yang dipakai oleh polemikus Muslim termasuk Menahem Ali. Dia menunjukkan bahwa Paulus Gelasius yang hidup di abad 5 memberikan catatan daftar tulisan-tulisan yang tidak boleh dibaca gereja. Anda tahu, dekrit pernyataan daftar buku yang tidak boleh dibaca itu dekrit pseudo Gelasius. Kenapa dikatakan dekrit Gelasius palsu? Karena Gelasius hidupnya di abad ke-5, tapi salinannya itu baru muncul di abad ke-6 yang mengatasnamakan Gelasius. Dan salinan ini, dekrit ini, daftar buku-buku yang tidak boleh dibaca oleh gereja yang diatasnamakan Gelasius tidak pernah dikenal oleh siapapun di abad ke-5. Oleh karena itu, para ahli mengkategorikan salinan ini adalah pseudo Gelasius, daftar palsu Gelasius. Nah, di dalam dekritnya Paus Gelasius palsu ada kata Injil Barnabas, itu kekeliruan.
Karena sebelum dekrit Barnabas, dekrit Gelasius di abad ke-6 ini, yang munculnya 100 tahun dibanding orangnya hidup. Orangnya Paus Gelasius hidup di abad 5. Dekritnya baru keluar kelihatan dan ditemukan di abad ke-6. Ini kelas jelas-jelas palsu. Sebelum abad ke-6, abad 5, 4, 3, 2, 1, tidak pernah dikenal dalam tulisan siapapun ada yang disebut Injil Barnabas. Tidak pernah ada. Yang ada itu Epistle of Barnabas. Jadi kalau ada kata ada tulisan Injil Barnabas di dalam dekrit palsunya Gelasius, ini tidak ada wujudnya. Karena tidak ada satu bapak-bapak gereja yang pernah mencatat ada the Gospel of Barnabas. Ini hanya tercatat di dalam dekritnya Gelasius di abad ke-6, dekrit palsu. Di Epistle of Barnabas. Nah, kalau ngomong the Epistle of Barnabas, jangankan Paus Gelasius, saya pun punya. Karena dokumennya dihormati oleh bapak-bapak gereja. Dan mengenai kisah hidup Barnabas, bukan satu gereja kuno yang nyatat, banyak gereja kuno. Sinaksaronya Koptik, Ethiopia atau Yunani mencatat tentang kisah hidupnya. Dia dari keturunan Lewi. Bapaknya migrasi dari Yudea, dari Palestina ke Siprus. Nama asli Barnabas itu nama tambahan, nama baru. Nama aslinya Yoses atau kalau bahasa Arabnya Yusuf. Barnabas bukan nama asli. Itu nama pemberian Tuhan Yesus. Karena Barnabas ini kelompok 70 murid yang mengikuti Yesus di pertengahan dakwah Yesus. Kalau 12 murid ngikut dari pertama, awal dakwah. Kelompok 70 murid mengikuti Yesus di pertengahan. Yesuslah yang memberi nama Yoses atau Yusuf dalam bahasa Arab. Dengan nama kamu dinamai Barnabas. Ini bahasa Aramaik yang artinya anak penghiburan. Barnabas, dia salah satu dari 70 murid yang diutus Yesus berdua-berdua. Dia satu kelompok dengan Lukas dan Markus. Artinya kalau Lukas dan Markus adalah orang yang tidak pernah ketemu Yesus, kata tuduhannya para polemikus muslim. Ada dua Injil yang ditulis oleh orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Namanya Lukas dan Markus. Itu kan ada yang tidak ngerti. Memang Lukas bukan 12 rasul. Tapi Lukas dan Markus termasuk kelompok 70 murid yang dididik langsung oleh Yesus. Bahkan diutus pergi menginjil berdua-dua. Dan di dalam kelompok itu, di dalam kelompok 70 murid, Lukas, Markus, Prokorus ini pengikut setianya Yohanes. Timon, Titus, Timotius, ini kelompok 70 murid. Nabi Agabus yang bernubuat untuk Paulus akan ditangkap, itu juga kelompok 70 murid. Nah, Barnabas yang kelompok 70 murid, engkunya Markus, itu kawan sekerja Paulus. Dia juga menjadi paman yang menemani Markus di dalam penginjilan di saat Markus ditolak oleh Paulus. Markus ditolak ikut penginjilan bersama Paulus gara-gara suatu saat Markus minta pulang meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena bapaknya Markus, Aristobulus itu mati. Markus mau pulang, mau ngubur. Paulus marah. Biarkan yang mati dikubur sama yang mati. Kita punya tugas pelayanan. Kamu kenapa ngurus bapakmu yang mati? Kita sedang pelayanan. Markus tidak peduli dengan tegurannya Paulus. Dia pergi meninggalkan Paulus di dalam medan pelayanan untuk ngubur bapaknya. Setelah Markus mengubur Aristobulus, Markus mau kembali lagi meneruskan penginjilan bersama Paulus. Ditolak sama Paulus. Kamu sudah meninggalkan kami, ngubur bapakmu. Sekarang kamu ikut kami. Gak usah. Nah, di saat Markus ditolak oleh Paulus, engkunya Markus, Barnabas belain Markus. Ya, kalau memang kamu tidak boleh Paulus, ya sudahlah, kamu ikut pelayanan sama saya saja, nggak usah ikut sama Paulus, kira-kira gitu. Karena mereka masih berkerabat dekat. Dan akhir hidupnya Barnabas, Uskup Herakles, dia disiksa, dirajam, dan mayatnya, tubuhnya mati dibakar. Jadi dia disiksa dulu, heavy torture, kemudian dilempari batu, begitu setengah mati kelenger, dibakar di Siprus. Dan Markuslah yang menguburkan engku Barnabas
Siprus di dalam sebuah gua. Ini catatan bapak-bapak gereja. Ini bukan kitab suci, tapi ini sejarah. Biar kalau kita baca itu, kita tahu sejarahnya. Nah, setelah Markus mengubur engkunya, saudara ibunya yang bernama Barnabas, Markus pergi dari Siprus ke Mesir untuk menginjil. Sampai banyak orang yang bertobat di Mesir, sampai akhirnya dia mati syahid diseret kuda selama 2 hari. Nah, beberapa periode kemudian, kuburan Barnabas ditemukan. Pada waktu dibuka, diambil relikwi jasadnya, ditemukan Barnabas sedang memeluk Injil Matius. Yang ada di dalam catatan sejarah bapak-bapak gereja kuno, relikwi. Jadi mayatnya Barnabas pada waktu petinya dibuka, Barnabas sedang memeluk Injil Matius. Yang namanya Injil Barnabas itu mboten nenten, tidak pernah ada. Ini kalau ngomong tentang sejarahnya Barnabas. Nah, sekarang kalau The Epistle of the Barnabas itu kitab catatan yang dihormati semua gereja-gereja kuno. Beda dengan Injil palsu Barnabas. Injil palsu Barnabas tidak pernah dikenal, tidak pernah muncul di semua tulisan bapak-bapak gereja, kecuali di dekret palsunya Gelasius. Hanya dekret palsunya Paus Gelasius menulis kata Injil Barnabas. Semua bapak-bapak gereja tidak pernah mencatat nama ada buku kitab yang bernama Injil Barnabas. Ini Injil palsu, karena baru muncul di abad ke-16. Setelah terjadi inkuisisi, wilayah-wilayah Eropa yang dulunya Kristen, terus dijajah, ditaklukkan sama Islam. Sekarang Paus lebih kuat tentaranya, militernya, memberikan instruksi. Kamu kalau mau tinggal di sini harus Kristen. Kalau kamu nggak mau jadi Kristen, kembalilah kamu ke Afrika Utara atau ke negara asalmu di Timur Tengah. Pilihannya cuma 2. Kalau mau tinggal di Eropa, karena di Andalusia, di Spanyol waktu itu, kerajaan Kristen diserbu, ditaklukkan, diperangi, dibantai, dan dijajah oleh pihak Islam. Oleh dinasti Fatimiyah dari Mesir yang menyerbunya lewat Aljazair, lewat Maroko. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, dibalik. Paus menginstruksi, Islam melemah, memberikan instruksi. Yang mau tetap Islam kembali ke Afrika, yang migrasi kembali lagi, jangan ada di daerahnya Kristen. Silakan di Timur Tengah, di Arab, di Mesir, atau ke Afrika Utara. Pada pasca inkuisisi itu, ada orang yang sudah Islam, dipaksa jadi Kristen, karena Paus mengatakan daerah yang dulu Kristen, yang dicaplok, dijajah, dan ditindas sama Islam, harus kembali ke Kristen. Ada yang tidak sepakat, yang tidak mau menjadi Kristen. Dan salah satu orang yang keberatan dan jengkel dengan keputusan Paus, namanya Fra Marino, dialah yang membuat Injil palsu di abad 16 dalam bahasa Italia. Injil berbahasa Italia dengan pasal terbanyak di dunia, Injilnya 222 pasal, tebal Injil Barnabas lebih tebal dari seluruh perjanjian baru. Dan yang menarik, banyak kesalahan dan kekonyolan, kengawuran di dalam Injil Barnabas yang nanti akan dijabarkan oleh Pak Jimmy Jeffrey. Yang paling saya soroti hanya satu, kesalahannya itu setinggi gunung. Kalau Anda baca Injil Barnabas, inilah Injil yang gaya bahasanya gara bahasa Arab. Gaya bahasanya seperti tafsir, seperti kita baca tafsir Quran, seperti kita baca hadis. Yesus yang digambarkan itu, Yesus Al-Katiri, ngobrol sama Petrus Al-Haddad, ngomong sama dengan Markus Baswedan, kira-kira begitu. Karena semua tokoh-tokoh Alkitab itu gaya bahasa di dalam Injil Barnabas itu gaya bahasa Arab semua, mengerikan. Bahkan ada anakronisme, ada tulisan tentang tong besi. Tong besi itu baru ada di Eropa abad ke-16 dan tidak dikenal di zaman Yesus. Banyak sekali anakronismenya.
Injil Barnabas ini dokumen palsu favorit yang diterjemahkan oleh banyak orang Muslim berlomba-lomba menerjemahkan. Setahu saya, dan saya cuma yang saya punya cuma 3 terjemahan. Injilnya sama, diterjemahkan dengan 3 orang yang berbeda. Pertama terjemahannya Rahnib. Terjemahan kedua yang saya fotokan ini, terjemahannya Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar Basmeleh. Kemudian terjemahan Munsir Al-Hayyik, ini yang terakhir. Bayangin, buku palsu ini diterjemahkan oleh banyak orang dan banyak orang Muslim berlomba-lomba menerjemahkan dan mengedarkannya. Bahkan di dalam kata sambutannya terjemahan versi Basmeleh dan Al-Habsyi itu, Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmeleh, Rektor IAIN Gunung Jati Bandung memberikan kata pengantar di tahun 70 bahwa Injil Belgedes, Injil Gedabrus, Injil tai kucingnya Barnabas ini dokumen yang penting sebagai mata kuliah. Nih, dalam rangka mempelajari ilmu perbandingan agama sebagai mata kuliah yang penting pada setiap institut agama Islam negeri di seluruh Indonesia. Jadi dokumen palsu ini adalah dokumen yang penting dipelajari di seluruh IAIN yang di Indonesia, katanya rektornya IAIN Sunan Gunung Jati tahun 1970. Anda lihat, gaya bahasanya ini bukan Yesus Kristus orang Nazaret, ini Yesus Baswedan atau Yesus Al-Haddad atau mungkin Yesus Bajasut, ini orang-orang Arab semua. Maka Yesus menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa dan tidak seorang pun yang lain. Sejak kapan Yesus itu di dalam tutur katanya bersumpah dengan gaya sumpah orang-orang Arab? Tidak pernah. Ini Yesusnya digambarkan Yesus yang budayanya, cara tutur katanya orang-orang Arab. Ini lihat, sumpah Yesus yang kedua di pasal ke-74 ayat ke-8. Demi Allah yang jiwaku berdiri di hadiratnya, segala sesuatu telah dikatakan. Ini gaya bahasa siapa? Ini bukan gaya bahasanya orang Yahudi. Bukan gaya bahasa orang Ibrani. Ini gaya bahasa orang Yaman, orang Saudi, orang Yordania. Ini gaya bahasa orang Arab. Bahkan di ayat yang lain pada waktu Yesus mau dari Kapernaum mau ke Nazaret, demi Allah yang napasku ada di dalam tangannya. Itu gaya bahasa apa coba? Jadi Injil dengan style Quranik atau style Arabia hanya ada di dalam Injil Barnabas. Ini lucu sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil Gedabrus, Injil Sontoloyo ini, Injil omong kosong adalah penting untuk dipelajari seluruh IAIN negeri di Indonesia. Wes karep-karepmu. Yang jelas ini Injil palsu. Injil yang gaya bahasanya, gaya bertutur katanya, gaya bahasa orang Arab. Yang aneh, naskah tertua ditulis di dalam bahasa Italia. Masa Yesus dan para rasul dan 70 murid, Barnabas 70 murid, bercakap-cakap dalam bahasa Italia. Bahasa Italia tidak ada di abad pertama. Bahasa Italia itu pengaruh antara bahasa Spanyol dan bahasa Latin. Jadi banyak yang aneh ini. Kemudian nanti Pak Jimmy Jeffrey akan menjelaskan banyak kesalahan geografis. Artinya yang nulis ini orangnya ngawur-ngawur mengarang cerita yang tidak cocok dengan topografi dan geografi yang ada di Palestina. Banyak sekali kesalahan sejarah di dalam Injil Barnabas. Jadi kalau ada yang mengatakan ini setara hadis, ini kitab suci yang menggoncangkan, meruntuhkan iman Kristen karena dia menubuatkan tentang Nabi Muhammad, ya wis karep-karepmu. Yang jelas saya jijik, ini Injil palsu. Injil yang asli tidak pernah ditulis dalam bahasa Italia. Yesus bukan orang Arab, tidak ada Yesus Al-Katiri, tidak ada Yesus Baswedan, tidak ada Yesus Al-Haddad, tidak ada Yesus yang berkata, demi Allah yang napasku di dalam tangannya, demi Allah yang aku ada di dalam hadiratnya. Tidak ada gaya bahasa seperti itu. Demikian materi saya dan akan dilanjutkan oleh Pak Jimmy Jeffrey yang akan mengoncek dikupas lebih detail tentang Injil Barnabas. Silakan Pak Jimmy Jeffrey.
Mari Pak Jimmy Jeffrey. Oke, ya kelihatan ya slide-nya. Baik, mantap Pak. Oke, kita akan lanjut topik ini yang sebenarnya isu mengenai Injil Barnabas ini sudah isu lama, sudah dijawab sejak lama, berulang-ulang, dan sebenarnya sudah meredup. Entah kenapa Menam Ali angkat lagi ini, yang sebenarnya kalau di kalangan Muslim scholar sendiri ini sudah tidak dianggap lagi. Tetapi oleh Ali yang sebenarnya seperti Pak Grati bilang membuktikan dia lebih cenderung ke polemikus. Oke. Oke, ini Injil Barnabas tadi Pak Gratia sudah sampaikan. Ini beberapa yang saya screenshot untuk beberapa bukunya, terjemahan Injil Barnabas. Yang jelas terjemahan yang paling awal dari naskah aslinya dari naskah Italia dan itu dalam bahasa Inggris oleh Lonsdale Rah dan Laura Rah tahun 1907 yang menjadi dasar terjemahan beberapa terjemahan Indonesia. Maupun ada juga yang seperti Hussein Abu Bakar merujuk pada naskah Arab, yang naskah Arab juga itu sebenarnya sumbernya dari naskah aslinya sebenarnya saya katakan yaitu dari naskah berbahasa Italia. Nah, masalah ini sudah dibahas lama. Saya teringat buku Bambang Morsena beberapa tahun lalu, udah 20-an tahun lalu, yang membahas tuntas secara detail masalah ini. Yang juga dalam buku Iskandar Jadid yang diterbitkan oleh The Good Way, kalau di Indonesia itu Jalan Al-Rahmat, itu dalam bentuk buklet-buklet yang kecil. Kedua buku ini sudah membahas tuntas sebenarnya masalah Injil Barnabas, yang setelah itu sepertinya sudah meredup. Dan walaupun tadi dikatakan dalam pengantar oleh rektor atau dosen di IAIN menjadi buku standar, kayaknya itu sudah out of date karena saya menduga untuk saat ini sudah tidak diperhitungkan lagi, termasuk di kalangan sarjana-sarjana Muslim, termasuk di BIN. Saya menduga seperti itu. Nah, kita akan masuk dulu sebagai fondasi dasar tentang apa itu Injil-Injil Apokrif yang Pak Gratia sudah singgung. Nah, Injil Apokrif ini menjadi semakin fenomenal setelah ditemukannya naskah-naskah Hamadi. Naskah-naskah itu terkubur di daerah padang gurun, di daerah Mesir yang ternyata menyimpan harta karun sejarah yang luar biasa. Jadi ini kadang dibandingkan dengan Dead Sea Scroll yang merupakan naskah-naskah Perjanjian Lama atau Tanah. Kemudian untuk Perjanjian Barunya dalam pengertian apokrif, Injil Apokrif itu dalam dokumen atau Nag Hammadi Library. Ini sangat banyak. Ini ada beberapa saya cantumkan. Jadi di kodeks sudah dalam bentuk buku ya, kodeks itu ada beberapa Injil Apokrif di dalamnya. Nah, bagaimana sebenarnya posisi Injil Apokrif dalam sejarah kekristenan? Ini perlu menjadi dasar kita memahami sejarah bahwa sebenarnya Injil Apokrif itu produk-produk dari kalangan bidat atau mereka-mereka yang terpancing untuk melengkapi kisah-kisah pengajaran yang ada dalam Injil kanonik. Nah, Injil kanonik itu sudah kita tahu bersama, 4 Injil kanonik yang
oleh scholars dari berbagai spektrum teologis saat ini itu menempatkan pada abad pertama. Jadi kita harus lihat bagaimana perkembangan kejadanan Biblika saat ini yang rata-rata bahkan sarjana-sarjana yang agak liberal sudah menempatkannya pada abad pertama. Jadi beda ini waktu era masih masa-masa sarjana Jerman dari Tübingen Camp yang menempatkan dia pada abad-abad kedua bahkan ketiga. Tetapi setelah adanya penemuan manuskrip perjanjian baru dalam bentuk papirus-papirus, ada P66, P52, bahkan P52 itu bagian dari Injil Yohanes yang oleh scholars seperti dalam bukunya Barbara Allen, The Text of New Testament, itu menempatkan dia pada tahun 125 Masehi sampai 150 Masehi. Penanggalan dari manuskrip tersebut, P52. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes, majority menempatkan penulisannya pada akhir abad pertama, yaitu di masa tua dari Yesus Yohanes, sehingga rentang dari otograf atau your text-nya dengan salinan itu hanya puluhan tahun. Bahkan menariknya salinan itu ditemukan di daerah Mesir yang kemudian dikenal dengan Alexandrian text, teks-teks yang umumnya jauh lebih tua daripada Byzantium text dan teks-teks lainnya. Jadi sarjana modern menempatkan Injil kanonik itu pada abad pertama. Saat ini ya, secara majority. Nah, berbeda dengan Injil apokrif. Injil apokrif itu semuanya menempatkan di abad kedua. Walaupun memang ada beberapa sarjana seperti dari kelompok di seminar yang mencoba menarik abad pertama. Tetapi itu tidak valid kajiannya, itu sudah dibahas tuntas oleh beberapa scholars yang sebenarnya semua rata-rata menempatkannya pada abad kedua. Nah, mengapa sampai muncul apokrif? Kemunculan itu karena ada semacam upaya untuk menambah kisah, terutama masa-masa kecil Yesus. Jadi ditambah, makanya ada kisah-kisah seperti Yesus menciptakan burung dari tanah liat, dan Yesus berbicara saat di ayunan. Hal-hal itu yang mencoba ditambah. Jadi ada imajinasi dari penulis-penulis abad kedua ketiga untuk melengkapi. Kemudian sinkretisme dari pengajaran Gnostisisme. Jadi sebenarnya Gnostisisme itu di abad pertama sudah ada, beberapa scholar menyebutnya protognostik, misalnya seperti Doketisme. Doketisme itu intinya menolak aspek kemanusiaan Yesus yang real. Jadi Yesus itu cuma bayangan. Nah, konsep Gnostisisme inilah yang begitu kuat sebenarnya, yang kemudian dicampur adukan. Jadi ada sinkretisme dengan pengajaran kekristenan. Maka sinkretisme inilah tertuang dalam tulisan-tulisan tadi, termasuk beberapa bidat yang menuliskan kitab-kitabnya. Tetapi intinya konsep dalam Injil apokrif itu lebih pada konsep sinkretisme yang sebenarnya ini yang banyak juga polemikus Muslim tidak sadari, yang mencoba mengunggulkan Injil apokrif. Misalnya Menam Alif pernah mengangkat tentang the Great Set, yang di situ tentang Yesus tidak disalib, tetapi orang lain. Kemudian juga Injil Basilides yang menyuarakan hal sama, yang sepertinya senada dengan teks dalam surat di Quran. Nah, tetapi tanpa disadari sebenarnya Injil seperti Injil Petrus, Great Set, yang menulis tentang Yesus tidak disalib, sebenarnya itu dalam pemahaman gnotisme yang justru
justru terlalu menekankan aspek kehilangan Yesus. Sekali lagi, sangat menekankan aspek kehilangan Yesus dalam konsep gnostisisme. Jadi mereka menganggap Yesus benar-benar ilahi sehingga tidak mungkin dia menjadi manusia, tidak mungkin dia mati. Nah, ini yang tanpa disadari. Jadi sebenarnya dalam video Minam Ali, saya lihat juga ada Ustadz Kainama yang menguraikan ada sejarah. Nanti kapan-kapan kita akan bahas beberapa uraian tentang sejarah, tentang kisah pemberontakan Makabe, dan beberapa kisah lainnya yang sebenarnya misleading poinnya. Faktanya oke, tetapi misleading beberapa poinnya yang katanya itu pemberontakan menghadapi gerakan-gerakan Helenisme yang akan menghancurkan tauhid. Wah, ini keliru. Kita akan bahas khusus topik tentang hal itu yang diuraikan oleh Kainama. Tetapi poinnya di sini bahwa sebenarnya tanpa disadari Injil apokrif itu justru sangat menekankan aspek kehilangan Yesus. Nah, ini kontra dengan pengajaran dalam Quran yang sebaliknya, yang betul-betul menolak aspek kehilangan Yesus. Oke, saya kira ini pengantar. Nah, bagaimana dengan Injil Barnabas? Ternyata Injil Barnabas yang ada, yang tersebar saat ini terjemahannya, warnanya tidak seperti nafas Injil apokrif yang begitu mengagungkan keilahian Yesus dalam pengertian gnostisme ya. Tidak seperti itu. Malah begitu menekankan kemanusiaan yang betul-betul senada dengan warna dari Quran. Oke, saya kira ini pengantar tentang apa itu Injil apokrif. Nah, kemudian kita masuk ke Decretum Gelasianum. Tadi Pak Gratia sudah menyinggung. Nah, ini ada catatan, ini dalam anticanon.org, ini website yang mendata tentang referensi seputar kanonisasi perjanjian baru. Itu sangat bagus. Dan memang base text-nya itu, textbook-nya itu dari tulisan Bursmetzger tentang kanonisasi perjanjian baru. Nah, dia jelaskan bahwa Decretum Gelasianum ini diatributkan kepada Gelasius, yang Pak Greti katakan itu ternyata dia pseudo Gelasius. Yang sebenarnya bisa dilacak jejaknya itu ini, probably of the South Gallic origin pada abad ke-6. Jadi nanti dia sebenarnya pada abad ke-6 yang mengambil cantolan ke Gelasius. Nah, oke. Jadi secara otentitas itu diragukan. Tapi okelah, kita anggaplah kita abaikan dulu masalah otentitasnya. Kita akan lihat listnya, daftarnya. Kalau kita perhatikan daftarnya yang ada, ini mencantumkan misalnya Gospel under the name of Matthias. Oke, ini ada. Gospel under the name of Barnabas. Nah, ini yang jadi fokusnya. Lalu ada Gospel under the name of James, Yakobus. Kemudian Thomas ada, tetapi Injil Bartolomeus, Andrew, itu di Nakhabadi tidak ada Injil-Injil seperti itu. Injil Yakobus. Kalau Protevangelium James ada. Tetapi Injil Yakobus dan beberapa Injil yang disebutkan di sini tidak ada. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini sekedar daftar. Sekedar daftar yang belum tentu saat itu Injil itu tersebut eksis. Jadi ini poin kedua. Poin pertama masalah otentitasnya. Poin kedua bahwa nama-nama yang ada itu justru kita selain Barnabas seperti Injil Yakobus lainnya itu tidak ada. Tidak ada rujukannya dari tulisan Bapak Gereja, manuskripnya dan sebagainya, termasuk dalam naskah Hamadi, tidak ada. Nah, poin yang ketiga. Kalaupun memang benar ada, katakanlah ada Injil Yakobus, ada Injil Bartolomeus, ada Injil Barnabas. Kalaupun ada, poin ketiga, apakah itu otomatis adalah sama atau merujuk pada Injil Barnabas yang beredar saat ini?
Belum tentu. Hanya namanya saja bisa saja sama, tetapi belum tentu. Nah, kita akan buktikan apakah itu mengindikasi Injil yang saat ini atau tidak. Akan kita lihat data kompleksnya. Tidak hanya sekedar nama. Banyak orang yang bisa membuat buku Injil Barnabas, buku ini. Oke, jadi saya ringkaskan mengenai Decrum Gelasius. Pertama, poinnya, dekret ini tidak otentik. Tidak otentik, mencantol Gelasius, dan tidak ada rujukan dari dokumen dari Gereja Katolik juga, tidak ada dokumen merujuk tentang dekret ini. Poin yang kedua, kalaupun memang itu ada tulisan itu, daftar itu, bisa saja penulis itu hanya mereka-reka aja, menulis saja. Belum tentu ada saat itu Injilnya. Misalnya seperti Injil Yakobus yang tidak ditemukan sampai saat ini. Kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Dan poin ketiga, kalaupun benar ada Injil itu, tetapi belum tentu itu adalah Injil yang saat ini. Jadi ini keliru langsung dikatakan, oh ada sama, ada Injil Barnabas. Lalu otomatis itulah Injil Barnabas saat ini. Itu keliru. Karena kita dibutuhkan data-data bukti lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini Lonsdale Krah dan Lauren Ra dalam bukunya yang menerjemahkan ke bahasa Inggris sebenarnya sudah membuat catatan-catatan kritis. Tetapi oleh terjemahan Indonesia yang mengambil rujukan dari terjemahan dari dua Rah ini, itu tidak memperhatikan catatan kritis. Sebenarnya ini cuma sekedar pembelajaran saja dokumen. Dokumen untuk kajian-kajian studi saja, tetapi oleh terjemahan ini dianggap dokumen untuk menunjang akidah dan sebagainya. Wah, ini sayang sekali. Nah, dalam tulisan pengantar dari buku itu sangat jelas mengkritisi masalah itu. Termasuk tentang Decretum Gelasianum. Ini juga ditulis. Bahkan dalam buku kajian dari Lonses ini dikatakan kalau memang itu ada buku Injil Barnabas, ya seharusnya sudah dikenal pada zaman lahirnya Islam. Seperti itu. Apakah ada rujukan? Karena itu sangat mendukung sekali sebenarnya. Sangat mendukung sekali. Tetapi apakah ada kutipan dari, katakanlah dari hadis atau dari sejarawan Muslim yang abad-abad awal merujuk pada Injil ini? Sama sekali nggak ada. Bahkan mereka akan heran, dokumen apa ini? Karena memang tidak ada pada masa itu. Jadi dari Lonset justru akan menantang apakah ada referensi dari kalangan Islam sendiri. Karena penanggalannya itu pada abad keempat atau keenam, ya sebelum lahirnya Islam. Nah ini pertanyaannya, mana rumusan data-data dari ulama Islam awal, dari Tabari, dari Ibnu Katsir bahkan, yang menyebut referensi tentang ini? Nggak ada. Nanti muncul belakangan. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar dia Injil itu adalah Injil yang awal. Saya ambil satu saja proof text yang sangat jelas sekali. Itu dalam pasal 82 itu bercerita tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria tentang tahun Yobel. Yang dikatakan oleh Yesus dirayakan tahun Yobel itu setiap 100 tahun. Jadi which now come every 100 years. Nah, padahal dalam Imamat 25 ayat 11 dikatakan tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel. Dan pada masa Yesus tidak ada catatan bahwa Yesus merubah menjadi 100 tahun. Tidak ada dokumen data-data pada masa Yesus bahwa tahun Yobel itu sudah bukan 50 tahun, sudah jadi 100 tahun. Tidak ada. Nah, yang menarik, ternyata ada catatan sejarah bahwa pada tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8 itu memerintahkan tahun Yobel dirayakan sekali dalam 100 tahun.
Walaupun kemudian tahun 1343 dibalikan kembali, direvisi kembali, dikembalikan oleh Paus Clemens ke-6, kembali tahun Yobel itu dirayakan 50 tahun. Nah, artinya informasi tentang tahun 100 ini, 100 tahun untuk Yobel ini, itu sebenarnya salah satu bukti yang sangat kuat, tidak bisa dibantah lagi sebenarnya, bahwa Injil Barnabas yang ada saat ini ditulis setidak-tidaknya di atas 1300, tahun 1300. Tidak mungkin di bawah. Ini bukti yang sangat kuat. Kemudian dari sisi manuskrip. Nah, manuskrip yang ada itu dalam bahasa Latin, jadi Italian Codex, kemudian ada Spanish Codex. Yang itu diperkirakan ya pada abad-abad kelima, tahun 1470. Dan tidak ada manuskrip, apalagi termasuk papirus, penggalan tentang Injil Barnabas. Ini sama sekali nggak ada. Nah, ini Gislom ini dalam kajian kritisnya, dalam tulisan di jurnal Islamo-Kristiana, dia katakan, there is no text tradition whatsoever of the Gospel of Barnabas Vienna manuskrip. By contrast, bandingkan dengan New Testament, ada sekitar 5.300 Greek manuskrip. Nah, ini tahun 78. Kalau sekarang itu sudah hampir sekitar 5.900. Itu dikatalogkan di University of Munster, tempat sarjana seperti Barbara Allen di situ, yang semuanya membuktikan tentang autentitas Perjanjian Baru. Jadi sekitar 5.900 manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, di luar bahasa lain. Tetapi tidak ada teks, tradisi teks. Silakan cari di kajian-kajian dari ahli tekstual scholar. Bahkan Bart Ehrman sendiri tidak pernah membahas, menyinggung tentang manuskrip, penggalan, papirus dari Injil Barnabas. Nggak ada. Nah, ini saya kira orang yang tertarik bahas Injil Barnabas ini memang apakah murni menekuni pada masalah yang betul-betul scholars, akademik, jangan-jangan seperti pseudo Gelasius, jangan-jangan pseudo akademik. Nah, kemudian kita lihat contoh anakronisme sejarah. Kita seperti membahas asatir, anakronisme itu tentang kisah yang ditulis pada masa peristiwa itu yang sebenarnya tokonya atau lokasinya itu belum dikenal. Nah, contoh konkretnya tentang Pilatus. Itu dalam pasal 3 menuliskan pada waktu masa kelahiran Yesus ada dekret dari Kaisar Agustus, saat itu Pilatus sebagai gubernur di Yudea. Padahal dari data sejarah, saya ambil contoh dari Britannica Online, menyebut Pilatus sebagai gubernur Yudea itu pada tahun 26 sampai 36 Masehi. Sedangkan Yesus lahir pada abad pertama, atau ada yang berpendapat juga abad keempat sebelum Masehi. Saat itu bukan Pilatus, tetapi dalam Injil Barnabas dikatakan saat itu waktu kelahiran Yesus, Pilatus sebagai gubernur. Nah, ini menandakan yang penulisnya itu betul-betul tidak paham sejarah dan membuktikan sekali lagi bukan penulis di abad pertama, bukan apalagi Rasul Barnabas, bukan Rasul Barnabas. Nah, lalu apa isi sebenarnya utama? Pak Gratia sudah membahas. Sebenarnya seperti Pak Gratia sebut tentang Framarino, tentang seorang yang menurut ahli adalah seorang yang dari Muslim, kemudian dia murtad, lalu dia balik lagi, yang menuliskan tentang ini. Nah, diduga Mustafa Arande atau Framarino itu dugaan kuat. Tapi intinya warnanya, seperti Pak Gratia sebut tadi, memang nafas Islaminya sangat kuat. Nah, seperti tentang 2 kalimat syahadat, Yesus bukan anak Allah, bahkan tentang siapa yang akan dikorbankan,
Ternyata Injil Barnabas menyebut Ismail. Kemudian tentang akan datangnya Quran yang akan membersihkan kitab sebelumnya. Dan terakhir senada dengan Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah, ini betul-betul propaganda dari seorang yang ingin mengangkat tentang Islam. Nah, saya ambil lagi lebih detail konkret tentang Ismail. Ini selalu saya angkat karena memang data literalnya berlimpah tentang siapa yang sebenarnya dikorbankan. Nah, dalam pasal 44 dikatakan di sini waktu Yakobus menjawab bahwa ini, for the Jews say in Isaac and the Ismailites say in Ismail. Jadi sudah terpotret tentang konsep Ismailites yang sebagai jalur dari Islam. Yang sebenarnya kita bahas itu dalam Alkitab tidak mendukung sama sekali. Karena dalam Alkitab, Ismail itu tidak pernah dijanjikan sebagai agama dari keturunannya, tetapi hanya sebagai bangsa yang besar, dan keturunan Ismail tetap harus mencari keturunan Ishak, karena dari keturunan Ishaklah lahir sang Mesias. Kita sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana konsep Ismail mulai terangkat. Jadi Ismail primacy terangkat dan tergambar dalam Injil Barnabas. Sehingga ini jelas pasca Islam. Sekali lagi, sangat jelas dokumen pasca Islam. Nah, lalu Yesus menjawab dengan tegas bahwa believe me, for verily I say to you that the promise was made in Ismail, not in Ishak. Padahal jelas anak perjanjian itu pada Ishak dan yang dikorbankan adalah Ishak. Nah, ini seperti dalam Kejadian 22, bahkan dalam Yakobus dan Ibrani, semua tegas bahwa itu adalah Ishak yang dikorbankan. Dan saya beberapa kali mengutip ini, masih banyak referensi yang lain. Injil Barnabas kontra dengan literatur rabbinik yang selalu diagung-agungkan oleh Menahem Alim dan tidak pernah dia akan angkat masalah ini. Dalam Talmud, Sanhedrin, Targum Onkelos, Midrash, itu semua tegas menyebut Ishak. Banyak lagi referensi lainnya, tulisan dari Philo, dari Josephus, papa-papa gereja, sebagainya. Sehingga sebenarnya satu-satunya yang mendukung Quran, pemahaman Quran bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, yang akan dikorbankan Ismail, adalah Injil Barnabas. Sehingga memang ini bukan dokumen sejarah, tetapi lebih ke propaganda. Kemudian, kita sekarang menegaskan apakah Injil Barnabas ditulis oleh Barnabas? Dari data itu tidak mungkin lah. Ada dokumen lain yang menggunakan nama Barnabas. Tadi Pak Gratia sudah singgung, seperti Epistle of Pseudo Barnabas, The Act of Barnabas, Kisah Barnabas, yang juga tidak ditulis oleh Barnabas. Jadi ini dikatakan pseudo karena diragukan bahwa itu ditulis oleh Barnabas. Walaupun memang tulisan ini cukup dihormati karena banyak hal juga yang cukup bermanfaat. Nah, dalam Perjanjian Baru, kita lihat tentang Barnabas dan Paulus yang selalu bersama-sama. Kalaupun konflik, itu bukan masalah konflik akidah, bukan masalah pengajaran, hanya perbedaan tentang memperlakukan Markus yang sudah diuraikan Pak Gratia tadi. Jadi ini aneh, Paulus yang selalu dikambing hitamkan, justru rekannya Barnabas diangkat. Loh, ini keanehan sebenarnya. Nah, jadi dari uraian kisah para rasul tentang tindakan Barnabas dalam penginjilannya bersama Paulus, walaupun akhirnya mereka berpisah dalam penginjilan, sebenarnya tidak mengindikasikan bahwa dialah penulis Injil Barnabas. Karena nadanya sangat-sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Kemudian Ali mengangkat semacam bukti baru supaya kelihatan fresh pembahasan Barnabas.
dengan bahasa motif penciptaan. Wah, ini termasuk ide baru sebenarnya dalam pembahasan Barnabas. Kalau dekrit tadi Gelasianum itu sudah lama juga dibahas, tapi yang ini termasuk relatif baru. Diangkat tentang dalam dokumen literatur dalam literatur rabbinik menyebut tentang Abraham sebagai motif penciptaan alam semesta, penciptaan. Lalu dalam kekristenan dalam Injil Thomas lagi diangkat tentang Yakobus sebagai motif penciptaan. Lalu kemudian dalam Injil Barnabas pola yang sama muncul bahwa Muhammad sebagai motif penciptaan. Loh, kalau begitu ada 3 motif lah. Oh ya, Yesus juga dianggap juga motif penciptaan karena ambil rujukan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi itu sebagai pola untuk membuktikan Injil Barnabas. Ini memang hanya karena pola itu menjadi dasar pembuktian Injil Barnabas sebagai otentik. Waduh, memang memprihatinkan sih pendekatan seperti ini. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang pendekatan itu? Wah, itu sebenarnya simpel aja. Kenapa? Karena itu tidak membuktikan hal yang istimewa sebenarnya. Istimewa hanya dalam pengertian Abraham itu tokoh yang penting. Jadi tidak ada aspek mesianik atau aspek keilahian dalam penyebutan Abraham sebagai motif penciptaan. No. Karena tidak ada data-data Yahudi bahkan heretik Judaism yang mengangkat Abraham sebagai tokoh yang ilahi atau tokoh-tokoh yang seperti itu. Nah, kemudian Yakobus ini dalam komentar F.F. Bruce terhadap perkataan-perkataan Yesus dalam Injil Thomas, perkataan di perkataan ke-12, itu dalam bukunya F.F. Bruce, Jesus and Christian Origin Outside the New Testament, dikatakan bahwa perkataan itu sebenarnya dalam konteks setting Yahudi kekristenan, bahwa Yakobus sebagai saudara Yesus itu dianggap sebagai the natural leader, jadi pemimpin of Jesus disciples. Jadi sebagai pemimpin sehingga dia mendapat hal keistimewaan sebagai tokoh yang menjadi inti kegerakan saat itu. Karena dia adalah pemimpin saat itu. Salah satu soko guru jemaat. Kalau dalam kekristenan itu selain Yakobus ada Yohanes dan Petrus. Nah, sehingga dari situlah ada semacam upaya melegendakan figur itu tersebut. Nah, tapi sebenarnya penyebutan motif pencipta itu hal biasa. Ini W.F. Bruce merujuk pada Talmud Babylon dalam Sanhedrin 37b yang menuliskan every single person is obligated to say the world was created for my sake. Jadi setiap orang bisa dapat atau harus mengatakan bahwa bahwa bumi ini diciptakan demi dia. Jadi bukan hal yang istimewa sebenarnya. Lalu itu kemudian menjadi poin untuk otentitas Injil Barnabas. Waduh, luar biasa. Nah terakhir kalau memang Ali masih keke untuk mengangkat Injil Barnabas, silakan perhatikan data berikut ini. Dalam Injil Barnabas digambarkan tentang kelahiran Maria. Pada saat Maria melahirkan, ini dikatakan the virgin was surrounded by a light, standing bright, and broke forth her son without pain. Jadi bersalinnya Maria itu tanpa kesakitan. Nah, ini kontradiksi dengan Quran sendiri dalam
Quran surah Maryam 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Nah, ini pohon kurma ini ada kaitan juga dengan kemiripan dengan Injil Apokrifa. Jadi sebenarnya ini kontradiksi dengan Quran. Loh, kok itu jadi dasar diambil rujukan oleh ahli? Nah, ini memperhatikan sebenarnya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pilo. Kajian akademis malam hari ini sangat menarik. Ada yang mau ditambahin Pak Gracia? Mungkin untuk minggu depan mungkin kita masuk lebih komprehensif di teks Injil Barnabas atau bagaimana Pak? Minggu depan akan lebih detail lagi membahas satu persatu. Ini masih kulitnya dulu. Baik, terima kasih Pak Gracia. Oke, terima kasih semua. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sangat menganjurkan kepada pendengar untuk mengkaji kebenaran dari kajian yang barusan tadi kita sampaikan dan menilainya masing-masing tentunya. Kami menginfokan kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli bisa di share screen dan pada tampilan layar ya. Jadi ini adalah rangkuman dari kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli. Jadi kami juga mengajak teman-teman jangan lupa seperti biasanya BPJS berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Apologia Historia, channel Inyo Manis, dan channel-channel lain yang ikut merelay sesi ini secara live. Di antaranya ada Giacomo Channel, Keluarga Iman Rasuli, Scott Orang Indonesia, L2GLG, Pavel 88, Piong 77, dan juga masih banyak direlay oleh channel-channel pengajaran teologi lainnya. Pesan kami, jangan lupa rendahkan hati, jangan berhenti belajar. Semua orang bisa mengambil bagian untuk menjadi pemberita sukacita dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi jangan lupa tetap merepost, resend, atau mungkin mentranslate ke bahasa lain, send ke orang-orang yang membutuhkan pengajaran. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/Keluarga Iman Rasuli, atau bisa juga melalui website di www.imanrasuli.com. Bagi yang terpanggil untuk kuliah teologi bergelar strata 1 dengan gelar STH Sarjana Teologia, kami juga memfasilitasinya dengan bekerja sama dengan STT Raja Wali Aras Tamar Indonesia. Jadi stay tune di Keluarga Iman Rasuli untuk info yang lebih lengkap, silakan bergabung dengan kami. Ada acara spesial minggu ini pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang ya. Kami undang teman-teman yang member untuk kumpul di Zoom Sersan KIR untuk mengikuti ibadah ucapan syukur dan talkshow atas launchingnya website KIR yang baru. Ditunggu kehadirannya teman-teman dengan sukacita dari kami. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, terima kasih Pak. Sampai saat ini masih 2 pertanyaan ya yang masuk. Ini saya bacakan pertanyaan dari Abu Kurah. Nanti setelah pertanyaan ini nanti akan kita beri kesempatan kepada Pak Denis Telemanu untuk menanyakan langsung pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Abu Kurah. Dari penjelasan dari kedua narasumber, sebentar ya. Dari penjelasan dari kedua narasumber, apakah ini sama dengan mengkritik naskah dinasti Tang di Cina tahun 600-an memakai data Sunda Empire tahun 2020 yang berbahasa Indonesia? Silakan Pak. Saya kurang ikuti tentang Sunda Empire. Yang jelas, kita bisa membayangkan secara nalar. Apakah mungkin Yesus dan para rasul di abad pertama bertutur kata surat menyurat di dalam bahasa Itali? Ini pertama yang harus dipikirkan. Kedua, apakah mungkin Yesus dan para rasul bertutur kata dengan gaya bahasa
Demi Allah yang napasku yang ada di dalam tangannya. Demi Allah yang aku ada di dalam hadiratnya. Apa ada gaya bahasa seperti itu di dalam dunia Yudaisme? Ini yang saya bilang sebagai pengantar di minggu ini. Ini indikasi dokumen yang menjijikkan, dokumen palsu yang ditulis diciptakan demi kepentingan propaganda Islam. Yang mana dokumen palsu ini menjadi bahan favorit dan diterjemahkan oleh berbagai orang. Minimal saya punya 3 terjemahan dari 3 orang yang berbeda, dan dicetak ulang berkali-kali. Artinya memang kisah-kisah dari sumber-sumber yang tidak otentik, yang konyol dan menggelikan, yang penuh dengan kebohongan, ini adalah bahan utama di dunia polemikus muslim. Oleh karena itu, kalau mengenai hubungannya dengan Sunda Empire, saya tidak mengikuti sedetail itu. Saya cuma ngasih pemikiran saya seperti ini, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Danias. Silakan Pak Danias, silakan open mic. Pak Danias. Halo Pak Danias. Mungkin dia sedang bikin kopi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikut dari Pak Elkina Jokin. Apakah Injil Barnabas sesuai dengan makna kabar keselamatan hingga disebut sebagai Injil atau hanya sekedar judul? Pasalnya yang lebih banyak atau menunjukkan penulisnya yang tentu sangat bersemangat? Silakan Pak. Pak Cimeje jawab. Ya, sekedar judul saja. Sekedar judul, lalu mendomplek nama dari tokoh-tokoh gereja. Jadi ini sebenarnya kalau dalam kajian sejarah kanonisasi, ini disebut sebagai pseudomiti. Artinya kecenderungan untuk mengambil tokoh-tokoh gereja sebagai nama dalam tulisannya. Misalnya seperti Injil Thomas, Injil Petrus. Padahal bukan Petrus, tetapi diambil tokoh yang penting. Nah, beda dengan Injil kanonik. Injil kanonik, oke, Yohanes, oke. Tetapi seperti Injil Lukas, kemudian Injil Markus, itu justru apa adanya, tidak mengambil nama-nama tokoh. Padahal seperti Markus itu menulis berdasarkan kesaksian dari Petrus. Nah itu bisa saja kalau bidat kecenderungannya akan mengambil nama Injil Petrus. Tetapi yang ditulis Injil Markus. Jadi Injil kanonik menulis apa adanya, siapa penulisnya. Jadi Injil Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus. Tetapi sejak abad kedua itu ada kecenderungan untuk mengambil nama-nama tokoh dalam perjanjian, dalam tokoh-tokoh gereja untuk mendukung tulisannya itu. Termasuk Injil Barnabas. Cuma memang Injil Barnabas ketinggalan. Jadi nanti muncul abad berikutnya, abad-abad ke-14, 15, 16, mencantol Injil Barnabas. Saya nggak tahu kenapa dipilih Injil Barnabas. Mungkin dianggap lawan dari Paulus atau apa, saya belum kaji. Mungkin berikut bisa dikaji kenapa sampai dicantol tokoh Barnabas. Nah, ini perlu dikaji lagi. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Danias. Silakan Pak, open mic Pak Danias. Iya. Shalom Alaikum Hamasiah. Salam juga Pak Inyo dan juga Pak Jeffrey. Berdasarkan yang dipresentasikan tadi itu, saya punya pertanyaan, di mana pengkajian Injil Barnabas yang pertama kali saya ketahui dari Pak Bambang Nursena, dan itu saya pernah punya koleksiannya yang berbunyi Telah Kritis Atas Injil Barnabas, dan juga kronik yang dirujuk sebagai naskah asli Injil Barnabas yang ditulis oleh diterjemahkan Lonsdale dan Laura Rock
dan itu pernah diakui juga oleh Dr. Munsir Al-Hayik yang Pak Inyo Manis sempat tunjukkan tadi. Saya sempat terkejut di mana kalau kita lihat berdasarkan informasi republika.com ataupun informasi yang di YouTube sendiri, bahkan pernah dipresentasikan oleh siaran TV Kazanah Trans 7 yang mengatakan bahwa salinan Injil Barnabas ini tertulis dalam bahasa Aramaik. Itu dikatakan berasal abad ke-5 dan disimpan di perpustakaan yang ada di Turki. Pertanyaan saya itu, apakah naskah Injil Barnabas yang dikatakan bahasa Aramaik ini yang ditulis dalam tinta emas itu berbeda dengan yang dirujuk oleh Lancelot atau sekedar hal yang dibesar-besarkan saja? Hanya sekian yang pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Saya jawab dulu. Pemerintah Turki tidak membuka akses untuk penelitian Injil Barnabas yang katanya ditulis dalam bahasa Aramaik. Tapi kalau kita mau meneliti, orang Kristen yang berbahasa Aramaik itu banyak. Gereja Ortodoks Syria, liturginya berbahasa Aramaik. Anda semua boleh ketik di YouTube, doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Baik dialek timur atau Aramaik barat, semua akan muncul semua. Bagi orang-orang Kristen yang berbahasa Aramaik, gereja-gereja Ortodoks Syria misalnya, begitu melihat tulisan yang ada di foto dari manuskrip ini yang akan saya tampilkan minggu depan, mereka menertawakan, tidak mungkin itu dari abad ke-5. Hanya orang bodoh yang tidak berpendidikan mengatakan ini dari abad ke-5. Kenapa? Lihat bentuk hurufnya. Dia membentuk hurufnya dari huruf Aramaik abad berapa? Itu Aramaik Serto. Huruf Aramaik di atas abad ke-11. Jadi, apakah mungkin suatu buku dokumen yang ditulis berdasarkan aksara di atas abad ke-11, 11 sampai yang sekarang, dokumen itu diklaim sebagai dokumen abad ke-5? Ya mustahil. Bayangkan jikalau saya datang, saya menunjukkan buku. Nih. Buku The History of Allah adalah tulisan tangan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada di zamannya Hayam Wuruk. Begitu dibuka, loh, bahasa Indonesia. Pikir, apakah aksara Latin dalam bahasa Indonesia adalah aksara yang berlaku di zaman Patih Gajah Mada, patihnya Raja Hayam Wuruk? Bu, ya pakai otak. Ini mengenai kajian ini sebenarnya saya simpan untuk minggu depan. Tapi Anda sudah terlalu lebih dulu nanyain, saya cuma menyanggah bahwa dari bentuk hurufnya, semua ahli-ahli manuskrip, ahli paleografi menertawakan. Klaim-klaim hoax ini dari abad ke-5 disimpan di Turki. Gada, Bruce, diketawakan semua orang-orang yang berbahasa Aramaik. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ditunggu ulasan berikutnya. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya.